Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode distribusi momen untuk menganalisis struktur balok statis tak tentu. Tetapi sebelum masuk ke dalam pembahasan analisis strukturnya lebih jauh, kita sedikit membahas mengenai pengantarnya. Nah, metode distribusi momen ini atau sering dikenal dengan metode Cross ditemukan ataupun dikembangkan pada tahun 1932 oleh Hardy Cross. Nama belakangnya Cross ini dijadikan nama metode ini, yaitu metode Cross atau distribusi momen. Prinsip dari metode ini yaitu mendistribusikan momen-momen yang ada di setiap ujung batangnya ke ujung lain yang berada di join yang sama. Jadi pada join yang sama itu terkumpul atau terbentuk dari beberapa batang, yang mana setiap batangnya yang menumpu atau berada di join itu mempunyai momen. Kemudian setiap momen di setiap ujungnya itu didistribusikan merata ke batang-batang yang ada di join tersebut. Uniknya, dalam pendistribusian itu terkadang membentuk silang atau cross, sama dengan namanya sang penemu atau sang pengembang metode ini, yaitu Hardy Cross. Kemudian dalam metode distribusi momen ini sebenarnya tahapan awal hampir sama dengan metode-metode lain, yaitu mencari kekakuan batang, faktor distribusi, kemudian momen primer, baru nilai-nilai dari parameter tersebut digunakan ke dalam analisis struktur metode distribusi momennya. Momen yang didapatkan barulah nanti digunakan untuk menggambarkan diagram gaya-gaya dalam dan mencari gaya dalam yang belum diketahui. Sebenarnya cukup sederhana metode ini, tetapi memang dalam analisis pendistribusian momen butuh ketelitian yang tinggi, karena mengingat batang-batang yang berada di satu join terkadang jumlahnya banyak dan juga penempatan di tabel distribusi momen yang agak berjauhan, sehingga menyulitkan dalam pendistribusian momen tersebut. Baik, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan analisis struktur menggunakan metode distribusi momen untuk balok statis tak tentu. Nah, dalam analisis strukturnya, adapun tahapan atau beberapa parameter yang perlu kita cari. Parameter pertama yaitu kita harus mencari kekakuan batang balok. Nah, dalam mencari kekakuan batang balok ini, prinsipnya adalah di balok tersebut ada rotasi atau tidak di setiap tumpuannya. Tetapi caranya kita harus mengidealisasikan dulu setiap tumpuan. Nah, kekakuan batang itu sendiri notasinya adalah K besar yang nilainya bisa 3 EI per L atau 4 EI per L. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh gambar 2.2. Di sini gambar 2.2 yaitu balok menerus ABC, tumpuan A itu roll, B adalah roll, C adalah jepit. Apabila dikasih beban secara vertikal gravitasi yang tegak lurus dengan bidang batangnya, maka di titik atau di tumpuan A, batang tersebut mengalami rotasi.
karena tidak ada kekangan atau tidak ada yang menahan. Sedangkan di B ada kekangan karena ditahan oleh balok sebelahnya karena menerus baloknya. Jadi di A ini maka terjadi rotasi karena tidak ada yang menahan balok tersebut di sebelahnya sehingga terjadi rotasi. Sedangkan kalau di tumpuan B, balok AB ini menerus ke C, maka terjadi kekangan saling menahan baloknya sehingga tidak terjadi rotasi. Sedangkan kalau di C ini karena tumpuannya jepit maka otomatis tidak ada rotasi karena ada kekangan. Nah, balok ini yang barusan saya jabarkan, ada rotasi ataupun tidak ada kekangan itu, kita gambarkan atau kita idealisasikan tumpuannya. Apabila ada rotasi di tumpuan balok itu, maka penggambarannya menjadi sendi. Tetapi apabila ada kekangan atau tidak ada rotasi, maka penggambarannya menjadi jepit. Yang tumpuan A tadi karena ada rotasi, maka kita gambarkan menjadi sendi atau tetap. Tetap di sini artinya ada rotasi. Kalau di kasusnya di awal itu tumpuannya roll seperti ini, maka dituliskan tetap karena tidak ada kekangan sehingga tumpuannya tidak berubah. Tetapi penggambarannya kita gambarkan menjadi sendi biar kita mempermudah saja. Sendi maksudnya bahwa tumpuan itu mempunyai rotasi. Kemudian kalau yang B ini tadi karena ada kekangan, maka tumpuan B ini yang tadinya roll kita idealisasikan menjadi jepit. Kemudian kalau yang C karena ada kekangan juga dan tumpuannya awal adalah jepit, maka tetap jepit. Nah, kemudian kita potong menjadi segmen-segmen dari balok menerus kita tadi yang kita sudah idealisasikan. Ini tadi balok AB yang sini ada rotasi, tetap roll gitu ya. Kita gambarkan menjadi sendi. Kemudian yang di B ini adalah jepit, kita gambarkan menjadi jepit. Kemudian yang balok BC ini, yang B jepit, kita jadikan atau kita gambarkan menjadi jepit. Kemudian yang C ini tetap jepit, kita gambarkan tetap jepit. Nah, ini adalah idealisasi tumpuan balok menerus per segmennya. Nah, ada contoh lain, gambar balok menerus kedua, yaitu ini. Balok menerus A, B, C, D. Tumpuan A adalah jepit, B roll, C roll, D ujung bebas. Kita idealisasikan dahulu. Kalau tumpuan jepit pasti ada kekangan sehingga tidak bisa berotasi. Tumpuan B karena baloknya menerus, maka ada kekangan sehingga tidak ada rotasi. Begitu juga balok C tidak bisa berotasi karena ada kekangan. Kalau D ini ujung bebas. Sehingga kalau tumpuan A yaitu jepit tetap jepit. Sehingga yang tumpuan B karena ada kekangan dan tidak berotasi, maka yang tadinya roll menjadi jepit. Begitu juga yang C tadinya roll menjadi jepit karena ada kekangan sehingga tidak bisa berotasi. Kalau D ujung bebas tetap ujung bebas. Nah, kemudian kita jadikan atau kita pisah menjadi per segmennya. Ada segmen 1, 2, dan 3. Batang AB atau balok AB, BC, dan CD. Ini tadi menjadi
jepit ya. Ini jepit. Yang ini jepit. Kemudian yang B menjadi jepit ini, maka sini jepit, ini jepit. Yang C juga jepit, ini jepit, D ujung bebas. Jadi cuma penggambaran segmen berdasarkan idealisasi kita tadi. Dipecah aja. Nah, kemudian ketika kita sudah mengidealisasikan tumpuannya, kita menghitung nilai K-nya atau nilai kekakuan batangnya. Besarnya nilai kekakuan batang atau K besar dari batang tersebut, yaitu kalau jepit-jepit 4 EI per L, kalau jepit sendi atau sendi jepit 3 EI per L. Kalau batang AB ini karena jepit-jepit, maka 4 EI per L nilai K-nya. Kalau BC jepit-jepit juga berarti 4 EI per L. Kalau CD jepit ini sendi kan bisa berotasi di sininya, maka 3 EI per L. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada contoh 2.1. Kita bisa lihat. Hitunglah kekakuan batang dari gambar ini. Anggap EI. E itu adalah modulus elastisitas, itu adalah momen inersia dari batang tersebut, bernilai konstan. E adalah modulus elastisitas, ya. Dan ini tadi. Nah, posisinya balok menerus ABC diberi beban 12 kN per meter. Dan dengan jarak antar tumpuannya 5 meter dan 2,5 meter. Apabila dalam mencari kekakuan batang, beban ini tidak kita gunakan, kita abaikan. Nah, kita jawab untuk soalnya seperti yang ditanyakan, yaitu mencari kekakuan batang atau K besar. Seperti yang tadi, kita pertama harus mengidealisasikan tumpuannya. Kita gambarkan dulu dia balok menerusnya ABC, kemudian yang A itu adalah jepit seperti yang di soal dulu ya. Kemudian yang B ini adalah roll, C adalah roll. Kemudian kita idealisasikan. Karena jepit di A ini ada kekangan ya. Kalau jepit kan ada kekangan, tidak bisa berotasi, maka ketika diidealisasikan tumpuannya menjadi jepit. Kalau yang B ini karena ada kekangan, karena baloknya menerus ada kekangan ya, sehingga nggak bisa berotasi, maka diidealisasikan tadinya roll jadi jepit. Kalau yang C ini tidak menerus baloknya sehingga bisa berotasi, tidak ada kekangan, sehingga sini yang tadinya roll kita idealisasikan menjadi sendi. Nah, setelah itu kita mencari atau memisahkan dahulu per segmennya biar mudah. Batang AB ini tadi ya berdasarkan idealisasinya ya. A-nya jepit, B-nya jepit ya. Kemudian batang BC, B-nya jepit, C-nya sendi. Gitu. Kemudian kita mencari nilai kekakuan batangnya. Kalau jepit-jepit berarti 4 EI per L. AB ini ya, jepit-jepit 4 EI per L. Kalau BC jepit sendi, maka 3 EI per L. Tinggal dihitung saja nilainya. E dan EI-nya seperti di soal, nilainya konstan. Jadi kita jadikan tetap variabel saja, tidak kita hitung. Kita masukkan dalam bentuk variabel EI-nya gini. Biarkan saja gitu. Berarti 4 EI per 5 sama dengan 0,8 EI. Begitu juga yang kekakuan batang BC. KBC 3 EI per L, yaitu 3 EI per 5. Nilainya jadi 1,2 EI.
Seperti itu cara menghitung kekakuan batang. Kemudian kita beralih ke pembahasan faktor distribusi. Jika sebuah momen bekerja pada suatu titik kumpul, maka semua batang yang berkumpul pada titik tersebut akan memberikan sumbangan momen yang diperlukan untuk memenuhi kesetimbangan di titik tersebut. Besarnya sumbangan momen dari tiap batang tersebut ditentukan oleh faktor distribusi dF. Nilai faktor distribusi sangat ditentukan oleh besarnya nilai kekakuan setiap batangnya, dan besarnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dF sama dengan kekakuan batang yang ditinjau per sigma kekakuan batang semua batang pada join itu. Sebagai contoh, faktor distribusi dari masing-masing batang pada struktur portal dalam gambar 2.6 dapat dihitung sebagai berikut. Ini struktur portalnya ada batang BA, AC, dan AD. Dengan setiap batangnya mempunyai kekakuan batang, kalau KAB sebesar 2000, KAC 4000, KAD 2500. Yang ditanyakan adalah berapa besar DF atau faktor distribusi setiap batangnya. Untuk DF AB atau DF batang AB, itu nilainya adalah kekakuan batang dari batang AB, yaitu 2000, ini, per sigma kekakuan batang dari semua batang yang ada di join tersebut. Jadi sigma dari KAB, KAC, dan KAD. Tinggal dioperasikan dalam persamaan matematika didapatkan 0,235. Kemudian untuk DFAC, ini adalah nilai dari kekakuan batang AC, nilainya 4000, per sigma kekakuan batang dari batang semua di join tersebut, yaitu KAB, KAC, KAD dijumlahkan. Kemudian dioperasikan dalam matematika didapatkan 0,471. Begitu juga yang DFAD 2500 ini adalah kekakuan batang dari batang AD ini per sigma kekakuan batang dari semua batang di join itu. Kemudian dioperasikan dalam matematika didapatkan 0,294. Kemudian untuk mengecek benar salahnya perhitungan kita, tinggal dijumlahkan saja ke semua DF yang sudah kita dapatkan. Apabila benar, maka dijumlahkan ketemu nilai 1. Apabila ada yang salah, maka dalam perhitungan DF ini kemungkinan ada yang perlu diperbaiki. Nah, yang perlu diingat bahwa dalam perhitungan DF ini tumpuan pada kasus awal tidak perlu diidealisasikan. Berbeda dengan menghitung nilai kekakuan batang. Kalau kekakuan batang kita harus mengidealisasikan dulu tumpuannya, tetapi kalau untuk perhitungan DF atau faktor distribusi tidak perlu mengidealisasikan tumpuan. Nah, posisinya apabila titik atau tumpuannya sendi, nilai DF-nya itu 1. Seperti yang sudah kita contohkan pada penjumlahan DF di sini. Karena join A di sini ini adalah sendi, bisa bergerak. Tetapi kalau misalkan tumpuannya jepit, itu nilai DF-nya adalah 0. Seperti ini. Ini adalah jepit, di sini nilai DF-nya adalah 0. Ini adalah 0, ini adalah 0. Kemudian ini ada contoh kasus sebuah balok menerus ABCD, tumpuan awalnya
Ini A adalah ujung bebas, B roll, C roll, D jepit. Dikarenakan kita ingin menghitung faktor distribusi, maka kita tidak perlu mengidealisasikan tumpuannya. Cukup murni seperti ini aja tumpuannya. Yang perlu diingat bahwa nanti DF yang ada di setiap tumpuannya harus sesuai dengan yang diteorikan. Jadi kalau di B ini adalah sendi gitu ya, roll di sini kan sama dengan sendi ya. Ini adalah roll atau sendi gitu, maka nilai DF-nya harus 1. Kalau yang C ini juga roll atau sendi, nilainya juga harus 1. Kalau yang D, karena jepit, nilainya 0. Nah, kita coba menghitung DF-nya. Ini tadi DF AB atau A kecil ya. DF AB atau DFBA atau A kecil di sini sama dengan 0 karena cantilever. Oh iya, ini tambahan, karena cantilever maka 0. Karena di sini terjadi ada kekangan atau jepit. Kalau jepit maka DF-nya 0. Kemudian kalau DF CB atau BC ya, DF BC atau B ini ya, ini sama dengan 1 minus DF BA atau A. Jadi nilai B-nya ini sama dengan 1 ini dikurangi ini tadi. Jadi kalau sendi, ini kan tumpuan B-nya adalah sendi. Kalau sendi kan 1 nilai DF-nya. Sedangkan ini tadi A kecilnya sudah diketahui. Nah, kalau misalkan ingin mencari B kecilnya, berarti 1 kurangi A sama dengan B. Ini 1 kurangi A-nya kan ini ya, DFBA kan A kecil. A kecilnya kan tadi udah dihitung adalah 0. Sudah dicari sama dengan 0 tadi. Maka 1 minus 0 sama dengan 1. Sehingga DF BC atau B kecil sama dengan 1. Ini 1. Ini saya koreksi dulu. Ini adalah DF BC. Gitu ya. Kemudian kita beralih ke ini. Join C. Join C ada DFCB dan DFCD. Yaitu kalau CB itu C kecil, kalau CD adalah D kecil. Ini kalau DFCB adalah C kecil, kalau DFDC adalah D kecil. Caranya seperti persamaan mencari DF. Kalau ingin mencari yang DFCB, maka kekakuan batang CB per kekakuan batang CB plus kekakuan batang CD. Kenapa KCB plus KCD? Karena yang ada di join ini ada 2 batang, yaitu batang CB dan batang CD. Maka harus dijumlahkan kekakuan batang dari kedua batang itu. Kalau nanti di sini ada 3 batang, berarti yang dijumlahkan adalah kekakuan batang dari ketiga batang. Di sini. Sehingga KCB per KCB plus KCD. Kemudian kalau yang di FDC atau D kecil, yaitu KCD, kekakuan batang CD per KCB plus KCD. Nah ini nilai DFCB atau C kecil plus DFDC atau D kecil harus sama dengan 1 apabila dijumlahkan. 1 karena tumpuan sendi. Jadi C kecil sama D kecil kalau dijumlahkan harus ketemu 1. Kemudian kalau DFDC atau E sama dengan 0 karena jepit. Ini ya. Kalau jepit sama dengan 0. Seperti itu cara mencari DF secara teorinya. Nah, di sini ada contoh 2.2
dengan soal yang sama, ketika kita menghitung nilai kekakuan batang menggunakan soal yang sama di sana, yaitu contoh 21. Di sini kita menghitung nilai faktor distribusi DF-nya berdasarkan contoh soal itu. Di sana kita sudah mendapatkan nilai kekakuan batang. Di sini kita gunakan dalam perhitungan faktor distribusi atau DF-nya. Nah, untuk mencari faktor distribusi atau DF, kita perlu mengidealisasi tumpuan kembali ke awal. Atau kita tidak perlu mengidealisasikan, sesuai dengan di awal saja, sesuai dengan soal. Sesuai tumpuan di awal. Yaitu sesuai yang di awal, ini adalah jepit, ini adalah roll atau sendi, ini adalah roll atau sendi. Kalau dalam mencari DF, kalau jepit maka nantinya nilai DF AB di sini ya, di sini harus sama dengan 0. Karena hanya ada satu batang ya. Jadi DF di A sini nanti 0 karena jepit. Kemudian DF yang di join B yaitu terdiri nanti DF BA dan BFCB, kalau dijumlahkan harus 1 karena sendi. Kemudian kalau yang DF di join C sini karena terdiri hanya satu batang sini ya. Terdiri dari satu batang sini. Jadi tidak perlu dijumlahkan dengan batang lain, cukup satu ini saja ya. Itu harus nilainya sama dengan 1. Nah, kita mencari nilai DF-nya. Ini ya, DF AB atau A kecil sama dengan 0 karena jepit. Ini tadi ya, karena jepit sama dengan 0. Kemudian kalau yang DF BA, ini BA di sini ya. Di sini, ini nilainya adalah KAB per KAB plus KBC. Jadi kekakuan batang AB ini per KAB plus KBC. Nilainya 0,8 EI per 0,8 EI plus 1,2 EI sama dengan 0,4. Kemudian kalau yang DF BC atau C kecil di sini, yaitu nilainya KBC per KAB plus KBC sama dengan 0,6. Nah, ini kalau dijumlahkan nilainya harus 1. Dan ini cocok, 0,4 tambah 0,6 nilainya 1. 1 karena sendi. Kemudian kalau yang C, kebetulan karena cuma satu batang gitu ya, maka dan di sini adalah sendi, maka nilai DFCB-nya di sini itu 1 karena sendi. Kemudian apabila digambarkan dalam DF-nya apabila dituliskan dalam gambar bisa dilihat seperti ini. Ini DF AB atau A kecil, ini ya, A kecil ini. Nah, ini nilainya 0. Kalau B ini 0,4, kalau C kecil 0,6, kalau D kecil 1. Yang B ini, join B, kalau dijumlahkan 0,4 plus 0,6 sama dengan 1. Kemudian kita menghitung fixed end moment atau FEM. Nilai FEM hanya dihitung pada batang yang dikenai beban luar saja. Apabila tidak ada beban luarnya di batang tersebut, maka tidak perlu dihitung fixed end moment-nya, karena pasti nilainya 0. Nah, dalam perhitungan fixed end moment, tumpuan harus diidealisasikan seperti halnya ketika kita menghitung nilai kekakuan batang. Di sini ada satu kasus di mana balok ABCD dengan tumpuan B roll dan C roll, kemudian D jepit dikenai beban luar Q
di batang BC. Karena FEM hanya dihitung pada batang yang dikenai beban luar saja, yaitu batang BC, maka kita cuplek di sini batang BC. Kemudian tumpuannya diidealisasikan. Tumpuan B di sini karena ada batang yang menerus maka ada kekangan sehingga tumpuannya jepit. Begitu juga di C ada batang yang menerus ke kiri dan ke kanan, maka tumpuannya juga jepit karena ada kekangan. Ini. Apabila digambarkan FEM-nya di kedua tumpuan tersebut, maka FEM BC arahnya ke kiri, berlawanan arah jarum jam, dan FEM CB arahnya ke kanan searah jarum jam. Nilai masing-masing FEM ini kita tinggal atau kita bisa melihat pada tabel perhitungan atau persamaan FEM. Di situ tergantung kondisi pembebanan dan tumpuannya. Kita bisa melihat pada tabel di bawah ini, contohnya kita menggunakan kasus yang baru kita bahas, yaitu ini. Kita bisa melihat kondisi yang sama dengan yang ada di tabel, yaitu ini. Tumpuan A adalah jepit, B jepit, kemudian bebannya berupa beban merata Q dengan panjang L, kemudian FEM yang di A adalah ini, arahnya ke kiri, FEM di B adalah ke kanan, nilainya sekian. Tinggal kita hitung saja nilai FEM-nya. FEM BC seperti yang tadi di tabel nilainya minus 1/12 QL kuadrat, sedangkan kalau yang CB plus 1/12 QL kuadrat. Minus itu artinya adalah nilainya berlawanan arah jarum jam, kalau plus searah jarum jam. Kalau yang FEM CB searah jarum jam makanya plus. Tinggal kita hitung saja nilainya. Nah, di sini contoh 2.3 menggunakan contoh 2.2 dan 2.1, soalnya sama di sana, tinggal meneruskan saja. Di sana sudah kita menghitung nilai kekakuan batang dan juga faktor distribusi. Di sini kita menghitung nilai fixed end moment atau FEM-nya. Ini sebenarnya kasusnya sama dengan yang barusan kita bahas tadi ini ya. Tinggal dihitung saja nilainya. Karena tumpuannya sini jepit, yang B juga jepit, terus kondisi pembebanannya juga beban merata, maka FEM AB-nya ke kiri, FEM BA-nya ke kanan. Tinggal lihat di tabel yang sesuai di sini. Kebetulan sama dengan yang kasus yang barusan kita bahas ini, yaitu nilainya FEM yang B minus 12 QL kuadrat dan FEM CB-nya yang sana plus 1/12 QL kuadrat. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Ini ya, minus 1/12 kali Q kali L kuadrat, ketemu minus 25 kN/meter. Minus menandakan berlawanan arah jarum jam ini. Kemudian FMBA yang sini 1/12 kali 12 kali 5 kuadrat sama dengan 25 kN/meter. Ini plus artinya searah jarum jam. Sehingga didapatkan nilai FEM AB dan BA pada contoh soal 2.1 dan 2.2 yang kita teruskan dari sana. Nilai FEM-nya didapatkan sekian.